Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmat pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 25 yang berkata demikian. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kekristenan mengajarkan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Alkitab menyatakan ada begitu banyak janji dan kebenaran mengenai pengharapan dalam kehidupan kita. Namun, kebenaran yang terpenting adalah sebuah kepastian mengenai kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal adalah berita utama dari Injil, melebihi pengharapan tentang kehidupan di dunia ini. Orang-orang percaya mempunyai jenis kehidupan baru untuk ditawarkan. Tawaran ini adalah membagikan kehadiran Allah sendiri. Ia sendiri yang memberikannya, dan sarana yang Ia pakai untuk memberikannya adalah melalui kematian Yesus. Tawaran kasih karunia ini berupa anugerah dari Allah bagi keputusasaan manusia, ketentraman Allah bagi kegelisahan kita, kebenaran Allah bagi keraguan-raguan kita, kebaikan Allah bagi kegagalan kita, dan sukacita Allah bagi kesengsaraan kita, dan di atas semuanya adalah keselamatan bagi kita, manusia yang berdosa. Sebagai orang yang percaya seharusnya bangga memperoleh hak istimewa ini. Tidak ada yang lebih hebat daripada Injil Yesus Kristus. Adalah suatu kehormatan dan hak istimewa bagi kita untuk kita mewarisi warisan rohani yang luar biasa, yaitu kehidupan kekal. Dalam Titus pasal 1 ayat 2 mengatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Melalui ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan kebenaran ini. Dia membangkitkan iman dalam diri orang percaya. Bagi Paulus, iman adalah kepercayaan penuh dan mutlak di dalam Allah. Langkah pertama dalam kehidupan Kristen adalah menyadari bahwa seseorang tidak bisa melakukan apapun selain menerima tawaran Allah. Orang percaya harus memperlengkapi dirinya dengan pengetahuan akan kebenaran. Kehidupan ini melibatkan kasih kepada Kristus yang lebih besar, pemahaman serta pengenalan akan Dia yang semakin baik dan bertumbuh setiap harinya.
Hasil dari iman dan pengetahuan yang bertumbuh adalah kehidupan rohani yang sejati. Iman akan menghasilkan hidup kekal dan melimpah yang dianugerahkan oleh Allah. Pengetahuan Kristen bukan semata masalah intelektual, melainkan juga berisikan pemahaman ilahi untuk mengerti cara menjalani kehidupan yang telah diberikan oleh Allah. Kehidupan rohani adalah kehidupan yang dimiliki ketika manusia berada dalam hubungan yang benar bersama dengan Allah, diri mereka sendiri, dan orang lain. Kehidupan ini memampukan manusia untuk menghadapi peristiwa-peristiwa besar dalam hidupnya. Ini juga memampukan kita untuk melaksanakan tugas kita. Yesus Kristus hidup di dalam diri kita dan memampukannya menjalani kehidupan ini. Ini adalah kepastian yang diberikan kepada kita, bahwa Allah akan menggenapi setiap janjinya. Dan ini menjadi pokok dalam iman Kristiani, bahwa Allah tidak berdusta dan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Karena itu, saudara yang terkasih, adalah suatu kehormatan dan hak istimewa bisa menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Inilah kebanggaan kita, bersukacitalah dalam pengharapan dan kepastian yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengharapan hidup kekal adalah inti dari Injil Yesus Kristus dan menjadi alasan mengapa iman kita tidak sia-sia. Dunia menawarkan banyak pengharapan yang sementara, baik itu dalam bentuk harta, kesuksesan, jabatan, relasi, maupun kenyamanan hidup. Namun, kita tahu semua itu fana, rapuh, dan dapat hilang seketika. Betapa banyak orang menaruh pengharapan dalam hal-hal duniawi, hanya untuk kemudian merasa kecewa ketika yang mereka kejar tidak membawa kepuasan sejati. Tetapi bagi kita yang percaya, pengharapan kita berakar pada janji Allah yang tidak pernah gagal. Janji itu tidak dimulai di dunia ini, melainkan telah direncanakan sebelum permulaan zaman, bahkan sebelum dunia diciptakan. Kehidupan kekal bukanlah hadiah kecil yang diberikan Tuhan di akhir perjalanan iman, tetapi merupakan tujuan utama dan mahkota dari iman itu sendiri. Inilah yang membedakan orang percaya dari dunia. Kita bukan sekedar hidup untuk hari ini, melainkan hidup dengan keyakinan akan kekekalan bersama Kristus yang penuh sukacita, damai, dan kemuliaan. Pengharapan hidup kekal ini tidak hanya berbicara tentang masa depan, tetapi juga berdampak pada kehidupan kita saat ini. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini hanyalah sebuah perjalanan singkat menuju rumah kekal kita, maka cara kita memandang penderitaan, kegagalan, dan pergumulan akan berubah. Segala beban dan pencobaan yang kita alami menjadi ringan bila dibandingkan dengan kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kita mungkin harus melewati air mata, kesepian, pengkhianatan, sakit penyakit, bahkan kehilangan. Tetapi hati kita dikuatkan sebab kita tahu semua itu hanyalah sementara. Pengharapan kekal membuat kita tetap teguh, tidak mudah goyah, dan terus melangkah dengan iman. Sama seperti Rasul Paulus yang berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Demikianlah kita pun dipanggil untuk hidup setia sampai akhir. Pengharapan akan hidup kekal adalah bahan bakar rohani yang menolong kita bertahan, bahkan ketika hidup terasa berat dan jalan terasa panjang. Dan yang terpenting, pengharapan hidup kekal ini bukanlah hasil usaha kita, melainkan anugerah Allah melalui karya penebusan Kristus. Yesus mati agar kita hidup. Yesus bangkit agar kita memiliki kepastian. Yesus naik ke sorga agar kita memiliki tempat bersamanya untuk selama-lamanya. Tidak ada pengharapan lain yang lebih besar daripada ini.
Dunia mungkin menawarkan kebahagiaan sementara, tetapi hanya Kristus yang menawarkan keselamatan kekal. Karena itu, kebanggaan terbesar seorang Kristen bukanlah pada pencapaiannya, bukan pada berapa besar kekayaan atau pengaruh yang dimilikinya, melainkan pada kenyataan bahwa ia adalah pewaris kerajaan Allah. Kita boleh lemah, tetapi kita memiliki Allah yang kuat. Kita boleh sering gagal, tetapi kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita. Dan pada akhirnya, kita akan berdiri di hadapan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Inilah alasan kita bersyukur, inilah alasan kita bermegah, dan inilah alasan kita hidup dalam sukacita. Sebab pengharapan kita bukanlah semu, melainkan kepastian yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk pengharapan hidup kekal yang Engkau berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk tidak hanya menaruh hati pada hal-hal yang sementara, tetapi terus memandang kepada janji-Mu yang kekal. Kuatkanlah kami di tengah perjalanan hidup, supaya kami tidak goyah oleh penderitaan atau pencobaan. Biarlah pengharapan ini membakar hati kami untuk hidup setia, mengasihi Engkau lebih sungguh lagi, dan membagikan kabar keselamatan kepada sesama. Kami percaya Engkau Allah yang setia dan tidak pernah berdusta, sehingga setiap janji-Mu pasti digenapi. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu ya Tuhan yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami ya Tuhan untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu turun menaungi bangsa dan negara kami, serta jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati setiap perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar
dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.